Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Terlebih sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Kita diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanannya yang besar bagi kita. Biarlah ingatan kita akan kebaikan Tuhan selalu mendorong kita untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati ayat-ayat ini dengan seksama, maka ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita perihal pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Malam ini kita akan belajar tentang pertumbuhan rohani yang sesungguhnya. Nah, saya harus mengingatkan bahwa Tuhan menyelamatkan kita itu tidak hanya sekedar untuk masuk surga, tetapi Tuhan mau supaya di dalam iman dan pengiringan kita kepada Tuhan, kita bertumbuh secara rohani. Amin Bapak Ibu.
Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal yang keempat, Paulus mengatakan Tuhan itu memberikan baik para nabi, rasul, ya, penginjil, gembala, pengajar untuk memperlengkapi kita orang-orang percaya sehingga kita bertumbuh secara rohani. Petrus mengatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah, Tuhan Juru Selamat kita itu. Jadi sekali lagi, percaya Yesus bukan sekedar untuk masuk surga. Tetapi kita yang percaya Yesus harus bertumbuh secara rohani. Amin. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Semakin hari semakin hidup kita memuliakan Allah. Nah, saya harus mengatakan sangat disayangkan saudara jika ada cukup banyak orang percaya yang memahami pertumbuhan rohani itu secara keliru. Memahami pertumbuhan rohani secara salah ya. Mereka itu berpikir bahwa mereka bertumbuh secara rohani hanya dalam tataran perasaan. Ya, contohnya, kalau saya menikmati satu ibadah, saya menikmati sukacita saat beribadah bersama-sama, saya merasa nyaman, saya merasa senang, saya bisa aktif, maka saya bertumbuh secara rohani. Atau orang memahami pertumbuhan rohani dengan cara apa? Oh, saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang cocok dengan yang saya inginkan. Saya bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang saya senangi, yang menarik dan menyukakan hati saya. Saya bertumbuh secara rohani. Atau dalam bergereja, saya menemukan orang-orang atau kumpulan orang-orang percaya yang sesuai dengan gaya hidup saya. Maka saya bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu, kalau kita membaca perjanjian baru secara serius, maka pertumbuhan rohani yang seperti itu yang dipandang hanya dalam tataran perasaan, merasa enjoy beribadah, aku punya teman banyak di gereja, aku bisa merasa nyaman, ternyata itu sama sekali bukan pertumbuhan rohani. Lalu apa pertumbuhan rohani itu? Bapak Ibu, kalau kita menyimak kehidupan gereja mula-mula, kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan rohani yang sesungguhnya adalah kalau gereja itu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Allah. Imannya tidak tergoyahkan apapun yang terjadi. Amin. Itu gereja yang bertumbuh secara rohani. Gereja yang bertumbuh secara rohani adalah bahwa gereja itu sungguh-sungguh berkomitmen pada umat Allah, pada gereja Tuhan. Mungkin gereja itu susah dalam pergumulan, memiliki banyak masalah, tetapi ada komitmen untuk berjemaat, komitmen untuk gerejanya. Itu yang namanya pertumbuhan rohani. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh banyak hal yang sifatnya duniawi. Pertumbuhan rohani adalah saat kita orang-orang percaya komitmen pada pekerjaan Tuhan di bumi ini. Komitmen dalam memberitakan Injil. Sekalipun mungkin dalam kita memberitakan Injil kita mengalami berbagai macam aniaya, tetapi orang percaya itu tidak pernah undur selangkah pun. Amin. Saudara, kalau hanya sekedar merasa nyaman di sebuah gereja, tetapi kita enggak komitmen pada Allah, iman kita enggak sungguh-sungguh, kita hanya cari kepentingan kita sendiri. Atau kita tidak mengasihi tubuh Kristus, bahkan kita tidak berani memberitakan Injil sama sekali, ya kita tidak bertumbuh secara rohani. Coba kita introspeksi diri, apakah kita bertumbuh secara rohani? Apakah selama kita mengiring Tuhan, kita komitmen, iman kita teguh kepada Yesus, tidak dapat digoncangkan? Apakah kita komitmen pada jemaat Tuhan? Apakah kita komitmen kepada pekerjaan Tuhan? Kalau kita ternyata menemukan diri kita tetap teguh di dalam iman, komitmen pada Tuhan, komitmen pada gereja, komitmen pada pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita dapat dengan yakin mengatakan kita bertumbuh secara rohani. Mari saudara, pertumbuhan bukan sekedar aku merasa nyaman di satu gereja, tapi kita tidak pernah berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Kita hanya jadi penggembira saja. Terkadang kita menjadi Kristen nominal ya, hanya jumlah aja, hanya angka saja, tetapi tanpa pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi,
Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak menyelamatkan kita hanya sekedar untuk kita masuk surga, tapi Allah mau dalam hidup kita bertumbuh di dalam Dia. Amin. Mari saudara, hari-hari ini kita mau lebih lagi komitmen sama Tuhan, komitmen sama gerejanya, komitmen sama pekerjaan Tuhan. Ini yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca juga, saudara, kita juga belajar bahwa ternyata pertumbuhan rohani atau kebangunan rohani itu justru terjadi saat terjadi aniaya. Pertumbuhan rohani itu terjadi saat ada aniaya, saat ada kesukaran, saat ada penderitaan. Nah, ini berbeda dengan konsep dunia sekarang. Kalau kita hidup kita baik-baik saja, kalau tidak ada pergumulan berarti kita bertumbuh secara rohani. Kesejahteraan itu adalah bukti kita bertumbuh secara rohani. Tetapi di sini terjadi hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Justru kebangunan rohani terjadi saat aniaya, saat ada kesukaran, saat ada penderitaan. Kalau Bapak Ibu membaca dengan sungguh-sungguh kitab Perjanjian Baru, ternyata aniaya, penderitaan itu yang akan membuat gereja itu lebih kuat. Penderitaan akan membuat gereja lebih sehat. Penderitaan itu akan membuat gereja bertumbuh ke arah Kristus. Kenapa saudara? Sebab aniaya, penderitaan itu akan memurnikan gereja dari hal-hal yang tidak kudus. Ketika kita menderita, semakin kita menyadari keadaan kita, seringkali kita bertobat itu saat penderitaan, bukan saat enjoy. Saat kita menderita, dapat benturan, baru kita melihat ke dalam diri kita menyadari kelemahan kita mengaku dosa kita dimurnikan oleh Tuhan. Justru saat penderitaan saudara, Allah itu membersihkan gereja dari orang-orang duniawi. Seperti saya pernah katakan, gereja itu ada dua dimensi, gereja universal, gereja lokal. Gereja universal itu adalah kumpulan orang percaya di seluruh muka bumi ini yang diikat oleh Roh Kudus dan itu menekankan kesempurnaan. Yang namanya anggota gereja universal adalah orang-orang yang imannya hidup, yang imannya menyelamatkan. Tetapi gereja lokal adalah kumpulan orang-orang percaya di satu tempat seperti kita sekarang ini. Dan di gereja lokal selalu akan ada orang-orang duniawi yang menjadi anggotanya. Bapak Ibu lihat di kitab Kisah Para Rasul ini, ternyata di gereja yang dibangun pada saat Pentakosta yang mengalami mujizat yang luar biasa, di situ ada Ananias dan Safira. Di situ ada orang-orang yang jahat juga. Nah, aniaya membersihkan gereja dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Ingat saudara, Tuhan mengatakan masa penampian itu tiba. Aniaya akan membersihkan gereja dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Dari orang-orang yang hanya percaya di permukaan, tetapi tidak sampai ke dalam hati. Nah, mengapa aniaya justru membuat gereja kuat? Karena aniaya, penderitaan itu mendorong gereja untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba Bapak Ibu ingat selama menjadi orang Kristen, kapan kita berdoa secara sungguh-sungguh? Saat terjadi kesukaran, saat kita ditimpa dengan sakit penyakit, saat kita mengalami masalah di pekerjaan, baru nangis-nangis, kadang telepon, Om, Tante, Pak Gembala, Pak Pendeta, doakan saya. Dan doanya serius banget. Tapi waktu semuanya baik, tidak ada masalah, orang jarang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan lagi saudara, aniaya itu menyatukan orang-orang percaya ke dalam satu persekutuan yang erat, persekutuan yang kuat, ada persaudaraan yang sangat luar biasa. Coba lihat ya, kalau di kota-kota tertentu ada persaudaraan orang Batak misalkan di kota Jember ini, kan jauh dari keluarga. Biasanya kan perantauan itu membuat persekutuan, ada keluarga Kawanuan seperti itu, ada keluarga Jawa, ada keluarga Kupang. Ya ini salah satu contoh saja. Kalau gereja menderita, maka jemaat akan erat bersatu.
Amin. Saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Kalau sudah menghadapi bahaya, kumpul bareng, pelukan bareng, doa erat-erat, ya pegang erat-erat, doa sama-sama. Dan biasanya aniaya itu menyebabkan gereja bertumbuh secara kuantitas. Saudara lihat gereja mula-mula bertumbuh karena aniaya, karena kesukaran. Tetapi mereka terus berkembang, makanya ada satu buku yang sangat indah. Kalau Bapak Ibu mau membelinya dan membacanya, namanya Dihambat Semakin Merambat. Justru dalam aniaya, justru dalam kesukaran, kita ini menjadi baik. Saya ingat dulu waktu divonis fibrosis 3, badannya jadi langsing, sterek dikit. Setelah sembuh, gembrot lagi. Iya Pak, ya saudara. Katanya, wis waras, tempe goreng seenak. Apalagi tempe goreng, tahu goreng, pakai sambal kecap, ada lomboknya, waduh, satu piring habis sendiri. Kemarin habis doa pelayan perjamuan, ibu gembala masak bakwan goreng, tempe goreng, ayam goreng, sayur buncis sama teri, aduh, 3 piring. Tapi waktu sakit dulu, disediakan fuyung hai capcay, maaf, saya tidak bisa memakannya. Ada kerupuk dari Amerika pun, maaf. Coklat dari Prancis, maaf, sekarang dikasih coklat, habis sendiri, saudara. Makanya jangan kaget kalau Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan supaya kita bertumbuh di dalam Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan di tempat ini, di kota ini, kita harus bersyukur karena kita tidak menderita aniaya seperti yang dialami oleh gereja mula-mula itu. Kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami oleh Petrus. Saya tidak pernah dipanggil, saya tidak pernah dipenjara karena saya memberitakan firman, saya tidak pernah diancam. Kita bersyukur kita bisa beribadah dengan tenang, dengan baik, penuh semangat, kan begitu. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Namun demikian saudara, Alkitab juga mengingatkan bahwa di zaman akhir, sebelum kedatangannya akan terjadi aniaya, akan terjadi kesukaran. Makanya kita perlu tahu terlebih dahulu sekarang tentang bagaimana kita bisa menghadapi kesukaran-kesukaran itu. Saudara, kalau bisa kita diangkat tanpa melalui penderitaan itu. Amin. Tapi kita harus sadar bahwa akan terjadi masa-masa sukar. Itu sudah dinubuatkan. Dan salah kalau saya tidak memberitahu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kita harus siap sedia ketika penderitaan itu datang. Dan luar biasa saudara, teks ini menjadi berkat bagi kita. Karena apa? Mengungkapkan respon gereja mula-mula saat menghadapi aniaya. Dan bagaimana mereka bertumbuh dengan luar biasa di tengah-tengah penganiayaan. Petrus ditangkap, Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara, diadili, setelah itu dilepaskan tetapi diancam, tidak boleh memberitakan nama Yesus, tidak boleh mengajar nama Yesus, tetapi mereka merespon dengan doa, merespon dengan persekutuan, merespon dengan tetap setia memberitakan Injil. Luar biasa. Gereja mula-mula bertumbuh secara rohani. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap dekat dengan Tuhan. Komitmen pada Allah. Mereka komitmen pada sesama orang percaya dan tetap terus melayani Tuhan. Sekalipun penderitaan demi penderitaan mereka alami. Ini yang namanya pertumbuhan rohani. Kadang kita ada masalah sedikit, sudah orang Jawa bilang purek. Tahu purek saudara ya? Sudah lupa kata purek? Purek itu ngambek, marah, wes gak gereja-gerejaan. Kemudian melepaskan banyak pelayanan. Ya ke gereja podo wae, wes gak setia saudara. Ini belum ancaman pedang loh ya, ini belum ancaman cambuk, belum ancaman penjara. Makanya kalau orang merasa enak aku kebaktian nyaman, seneng aku, koncoku akeh. Saudara, itu belum pertumbuhan rohani.
Tapi di tengah-tengah penderitaan, kalau engkau tetap setia pada Tuhan, tetap setia pada persekutuan orang percaya, tetap setia melayani Tuhan, itu yang namanya pertumbuhan rohani. Mari, saya mau mengajak melihat ketiga hal ini, saudara. Bahwa kalau kita mau bertumbuh secara dewasa rohani di dalam Tuhan, saat ada penderitaan apa saja, tidak harus aniaya. Saya bersyukur kita tidak mengalami aniaya seperti gereja di tempat-tempat lain. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Tetapi kita harus tetap menegaskan komitmen kita kepada Allah. Amin. Menegaskan komitmen kita kepada gerejanya, kepada umat Tuhan. Dan menegaskan komitmen kita kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itulah ciri kebangunan rohani. Itulah ciri kedewasaan rohani. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Saat-saat penderitaan, saat-saat kesukaran, apapun itu masalahnya, saudara. Kalau kita mau bertumbuh secara rohani, kita harus menegaskan komitmen kita kepada Tuhan. Kita harus menegaskan pengabdian kita kepada Tuhan. Kita harus menegaskan kesetiaan kita dalam iman kepada Tuhan. Penderitaan ataupun penganiayaan itu bisa membuat kita jauh dari Tuhan, menjadi pahit hati, saudara ya, getir, marah. Tetapi penderitaan aniaya juga bisa membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik. Saudara, saat penderitaan ingin menjauh dari Tuhan atau ingin mendekat pada Tuhan? Seharusnya kita mau mendekat pada Tuhan. Amin. Saat-saat ada masalah, saat-saat ada pergumulan, tegaskan saudara iman saudara kepada Tuhan. Jangan undur, sebab penderitaan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Membuat kita kepahitan, akar pahit ini udah bahaya, saudara. Orang kalau udah marah, udah kepahitan, pernah saudara berteman baik, akrab ya, suka makan bareng, jalan-jalan bareng, tiba-tiba kecentok dikit, ciao. Iya Pak ya. Itu bahayanya kepahitan. Masalah dalam hubungan suami istri misalkan, itu bisa membuat mereka semakin erat, semakin karib, atau pisah. Maka dalam pergumulan, jangan menjauh dari Tuhan. Saudara, pastikan komitmen saudara kepada Tuhan. Pengabdian saudara kepada Tuhan, ini penting. Nah, ada beberapa hal yang kita lihat bagaimana gereja mula-mula ini menegaskan komitmen mereka kepada Tuhan. Saudara, mereka itu menegaskan komitmen kepada Tuhan, kesetiaan kepada Allah dengan apa? Dengan cara berdoa sungguh-sungguh. Saat aniaya, mereka berdoa bersama. Ini yang membuat mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Kita membaca tadi setelah Petrus dan Yohanes dibebaskan dari penjara itu, mereka pergi ke teman-temannya dan dia menceritakan apa yang dialami, apa yang dikatakan oleh imam-imam, oleh kepala-kepala agama itu, dan mereka langsung berseru berdoa kepada Tuhan, saudara. Apapun masalahmu, berdoalah kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau orang ada masalah kemudian enggak berdoa, itu kepahitan. Itu kecewa sama Tuhan. Kehilangan iman. Doa itu adalah bahasa kebergantungan kita kepada Tuhan. Gagal berdoa, kita sudah menjauh dari Tuhan. Gagal berdoa, kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka kalau kita mau meneguhkan hubungan kita dengan Tuhan saat masalah, saat penderitaan, apapun pergumulan yang Bapak Ibu Saudara hadapi, sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, berlututlah, berdoalah kepada Tuhan, maka hubunganmu akan terpelihara dengan Tuhan. Amin. Ini sesuatu yang sangat penting. Nah, bicara tentang doa, saudara, doa itu mengungkapkan fokus kita kepada Tuhan. Saudara, saya bisa menilai dari doa-doa Bapak Ibu Saudara kalau pas lagi doa gitu ya, atau pas lagi memimpin pujian, saya bisa tahu fokusnya orang ini apa. Apa yang kita doakan itu menjadi fokus hidup kita. Dan saya melihat zaman sekarang ini, saudara,
Orang Kristen itu terlalu fokus pada diri sendiri, dilihat dari doa-doanya. Terlalu fokus pada masalah kemakmuran, terlalu fokus kepada masalah kesehatan, terlalu fokus kepada masalah kesuksesan, terlalu fokus kepada masalah kesenangan dunia, tetapi sedikit fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya. Yang didoakan selalu saya, bisnis saya, usaha saya, studi saya, keluarga saya. Memang itu tidak salah. Siapa yang tidak berdoa untuk itu? Kami mendoakan jemaat semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan kita kehilangan fokus pada Tuhan dan fokus pada pekerjaannya. Bahkan gereja sekarang mencari khotbah-khotbah yang mengemukakan kemakmuran, yang menawarkan kesehatan, yang menawarkan kesuksesan. Tapi tidak suka mendengarkan berita-berita Injil yang sehat, pelayanan, pengabdian, penghormatan kepada Tuhan. Fokusnya sudah benar-benar pada diri sendiri, egois saudara. Mengaku pengikut Tuhan, mengaku dewasa rohani, tapi fokusnya diri sendiri. Selalu kuasa Tuhan dikaitkan dengan keperluan kita, kebutuhan kita. Tetapi jarang kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk Injil bisa diberitakan. Berdoa untuk kedatangan Tuhan kembali. Saya tahu ini bukan sesuatu yang populer, tapi Tuhan menghendaki kita fokus pada Tuhan. Amin. Ingat hukum kasih itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap harta bendamu. Tapi kita justru mengasihi diri kita sendiri, fokus pada diri kita sendiri. Ini masalah, saudara. Tetapi luar biasa para murid. Luar biasa gereja Mula-Mula. Ada sekitar 5.000 orang jemaat pada waktu itu. Saat mereka dianiaya, saudara sudah membaca tadi, doanya tidak fokus pada diri sendiri. Tidak ada kata-kata, lepaskan kami dari penderitaan ini Tuhan. Bunuh Pontius Pilatus, tidak ada. Singkirkan masalah ini, tidak ada. Beri kami kesejahteraan, tidak ada. Beri kami kedamaian, tidak ada. Hanya ada satu komentar saja. Lihatlah, sekarang mereka mengancam kami ya Tuhan. Tapi doanya apa? Beri kami keberanian supaya kami berani memberitakan Injil. Amin. Ini bicara soal fokus, saudara. Seberapa banyak kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan? Seberapa usaha saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Untuk mensupport para pelayan. Ada? Kalau ada seberapa besar? Berapa persentase doa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaannya. Saudara tidak salah, saya berdoa supaya jemaat sungguh-sungguh diberkati. Tetapi jangan kita kehilangan fokus untuk perkara-perkara rohani. Amin. Ingat kata Tuhan, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain itu kecil saudara ya. Itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita gagal fokus. Coba ingat bagaimana Yesus mengajar murid-murid berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini fokus doa untuk pengudusan nama Tuhan. Bukan berarti dia tidak kudus, tapi supaya nama Tuhan dihormati, dikuduskan, dihargai. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru mintanya seperti apa? Berikanlah makanan kami hari ini yang berlimpah-limpah. Enggak ya? Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Padahal doanya, berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Enak sudah secukupnya itu ya. Mau fuyung hai ada. Pengen capcay ada. Tapi saya mau katakan Allah kita penuh dengan kemurahan. Amin. Hanya kita harus punya hati yang seperti ini, gak egois. Baru setelah itu minta apa? Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Membangun hubungan yang baik dengan sesama orang percaya, dengan orang lain. Baru apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari apa yang jahat, sebab engkau lah yang empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang egois itu sedikit sekali, yang untuk duniawi, sedikit sekali. Mereka berdoa yang terutama bukan untuk kebutuhan mereka, bukan untuk kenyamanan mereka, tapi mereka berdoa supaya Tuhan dipermuliakan. Mereka berdoa supaya Injil diberitakan. Beri kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan orang-orang yang seperti itu hidupnya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yakin Allah menetapkan langkah-langkah hidup orang yang mengasihi Dia? Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita menjadi peminta-minta roti. Saudara, ingat, orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang melepaskan nyawanya untuk Tuhan, dia akan mendapatkan nyawanya. Saudara, saingan Tuhan itu yang terutama mamon, dunia. Makanya kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2, barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Nah kemudian bicara tentang doa lagi saudara, doa yang membuat kita erat dengan Tuhan. Doa itu seharusnya mengarahkan pandangan kita kepada kuasa Allah yang besar, pertolongan Allah yang tidak ada habisnya dalam kehidupan kita. Amin. Itu doa yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saat berdoa mereka mengingat siapa Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memahami Allah itu maha kuasa. Allah itu menciptakan, bahwa Allah itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Allah sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan. Doa dengan kepercayaan yang seperti ini saudara. Doa yang didengar oleh Tuhan. Coba baca Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Ini Allah kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tapi sayangnya saudara, seringkali kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita tidak berdoa dengan iman. Dan ingat, doa yang penuh kuasa doa orang benar, dan doa orang benar pasti meminta kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Doa orang benar itu tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Doa orang benar menginginkan nama Tuhan dikuduskan, kehendaknya dinyatakan, kerajaannya datang, dan kita hidup memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaannya. Kemudian saudara, doa orang yang seperti ini sudah dijawab oleh Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan segera menjawab doa mereka waktu mereka berkumpul. Lalu goyanglah tempat itu. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka diberi keberanian. Mereka memberitakan Injil dengan sangat berani. Tapi saya juga mau mengingatkan, seringkali Tuhan tidak menjawab doa secepat itu saudara ya. Kadang kita harus menunggu saudara ya. Tetapi intinya saudara, doa tidak boleh egois. Terlalu fokus pada diri sendiri. Tetapi kita juga harus terutama berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini penting. Dan doa didasari dengan iman bahwa Allah sanggup menjawab setiap pergumulan kita. Saat menghadapi aniaya, kesukaran, teguhkan komitmen saudara kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa dan berdoa, maka engkau akan menjaga hubunganmu dengan Tuhan. Nah kemudian, untuk kita bisa membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, komitmen kita pada Allah, kita harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas kejahatan yang terjadi, saudara. Lihat, dalam doanya, ya Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya?
Tetapi mereka hanya melakukan rencana Tuhan. Mereka hanya menggenapkan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Menarik sekali saudara, di dalam ayat-ayat itu, kata Tuhan itu dalam bahasa aslinya itu despotes. Ya, despotes itu adalah salah satu nama Tuhan yang berarti bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berdaulat. Pandangan tentang kedaulatan Tuhan ini akan membuat kita bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam penderitaan. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Amin. Termasuk sakit kita, termasuk masalah di pekerjaan kita, termasuk masalah-masalah yang lain. Itu tidak akan terjadi tanpa kendali Tuhan. Ingat kisah Ayub, saudara. Iblis itu terkurung dalam kendali Tuhan. Dia tidak bisa bekerja melebihi batasan Tuhan. Dan kalau kita percaya Tuhan itu adalah despotes, Tuhan yang berdaulat, yang mengendalikan segala sesuatu, kita tetap dapat mengucap syukur karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, iman yang seperti ini yang kita butuhkan. Saya sakit, ya Tuhan pegang kendali. Bisnis agak sepi, ya Tuhan pegang kendali. Tidak akan dibiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Amin. Kalaupun toh kita jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak. Ini pemahaman ini yang seharusnya kita arahkan kepada Yesus sehingga kita memiliki komitmen iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menegaskan lagi komitmen kita kepada Tuhan? Dengan cara memahami firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh luar biasa, saudara. Karena para rasul berdoa seperti ini, ya Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, sebagaimana Engkau telah ilhamkan kepada hamba-Mu Daud, kan begitu. Sekarang telah berkumpul Herodes, Pontius Pilatus untuk melawan Tuhan dan hamba-Mu yang kudus. Saudara, mereka dapat memahami dan menerapkan kebenaran firman dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kalau kita tidak memiliki firman, kita tidak bisa melihat masalah hidup kita dalam kacamata firman Tuhan. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran, saat sesuatu terjadi, saudara pasti akan kecewa, putus asa. Tetapi kalau kita dapat melihat, mengenal firman Allah, dan membaca apa yang terjadi dalam kerangka kebenaran firman, oh ini sudah digenapi. Kadang kalau kami bercerita sama Ibu Gembala tentang keadaan zaman sekarang ini, satu kata-kata yang membuat kami tutup mulut apa? Ya itu sudah dinubuatkan, kan begitu. Bahwa akan terjadi begini. Ya sudah, terima saja. Syukuri saja. Bahkan saudara, mereka bisa mengutip firman Allah dengan luar biasa. Tahu persis Alkitab. Bahkan mereka tahu apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang bodoh karena tidak ada gunanya melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin kita kelihatan menang sekarang tapi nanti di pengadilan kita semua akan celaka sebab tidak ada seorang pun yang dapat menang melawan Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang melawan Tuhan, mengejek kita, mentertawakan kita, mereka merasa berjaya sekarang, tapi itu tidak akan lama, saudara. Itu nggak akan lama. Satu saat pada hari pengadilan itu, hanya orang-orang yang menjadi anggota kerajaan Allah sekarang yang akan tetap tinggal di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Amin. Makanya pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Mengenal firman-Nya dan terapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita menegaskan komitmen kita dengan Allah dengan cara apa, saudara? Mari kita memandang kepada Yesus sebagai hamba Allah yang kudus. Luar biasa. Dalam doa mereka mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang kudus. Daud juga disebut sebagai hamba Allah yang kudus. Saudara, hamba itu taat kepada tuannya. Amin. Yesus taat kepada Bapa, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib.
taat dalam penderitaannya, taat dalam kematiannya. Sekalipun di Taman Getsemani dia sempat ketakutan, dia sempat berdoa dengan peluh yang bercampur darah. Dia berkata, "Bapa, sekiranya engkau mau lepaskan cawan ini daripadaku." Tetapi dia berkata apa? "Bukan kehendakku tetapi kehendakmu." Amin. Dia hamba yang taat. Walaupun serupa dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Teladani Yesus, hamba Allah yang kudus. Saudara, menarik sekali ya. Gereja juga disebut sebagai hamba-hamba Allah ya, ayat 29 itu. Dan hamba-hambamu ini ya. Tapi saya membaca hamba untuk Yesus itu dalam bahasa Yunaninya pais. Hamba untuk Daud itu bahasa Yunaninya pais. Pais itu bisa berarti anak, tetapi juga bisa berarti pelayan. Tetapi hamba untuk para rasul, untuk orang percaya itu pakai kata dolos. Saudara, kita hamba-hamba Allah tetapi tidak setara dengan Yesus. Amin. Amin. Kita enggak boleh sombong tinggi hati, saudara. Menganggap diri mereka sebagai hamba Allah tetapi tidak dapat dibandingkan dengan Yesus yang agung dan mulia itu. Dan sebagai hamba Allah, kalaupun toh kita diizinkan menderita, kita berkata terima kasih Tuhan. Hamba itu taat, hamba itu rela melakukan kehendak Tuannya. Hamba tidak punya hak untuk melawan, tidak punya hak untuk protes. Penjunan itu punya hak melakukan tanah liat. Mau dibuat menjadi seperti apa itu kehendak Tuhan. Kalau saat dia membuat tidak puas, dia pecahkan lagi, dia olah lagi. Itu terserah Tuhan. Yang namanya hamba itu ya tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Yang dituntut dari seorang hamba adalah ketaatan. Kalau kita memandang diri kita sebagai hamba-hamba Allah, saat penderitaan kita berkata, terima kasih Tuhan. Amin. Sebagaimana Yesus taat sampai mati, maka sebagai hamba-hamba Allah juga, saya akan taat, saya akan dekat dengan Tuhan, saya akan mengasihi Dia sekalipun mungkin kita harus kehilangan nyawa oleh karena kita melayani Tuhan. Mari, saudara, teguhkan hubungan saudara dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan bertumbuh secara rohani. Nah, yang berikutnya saudara, ternyata orang yang bertumbuh secara rohani itu akan merespon penganiayaan dengan cara apa? Menegaskan komitmennya kepada gereja. Para rasul ini saudara bagian dari gereja Tuhan. Setelah mereka dibebaskan, yang dicari ya orang-orang percaya yang lain. Yang dicari ya teman-temannya saudara, tidak pergi ke tempat lain. Saudara, kalau ada pergumulan, perginya ke orang percaya yang lain atau pergi ke tempat lain? Karena ada masalah dengan keluarga, tidak lagi datang kepada Tuhan atau meminta nasihat kepada pendeta atau kepada sesama orang percaya yang dewasa rohani, tetapi malah ke orang-orang pintar. Kalau ke orang pintar harus bawa apa saudara? Harus bawa apa? Tolak angin. Karena orang pintar iklannya minum tolak. Saudara, dalam aniaya kita umat Tuhan harus komitmen pada orang percaya. Kita harus menjaga kesatuan gereja. Amin. Dan kita harus berkemurahan untuk menolong, untuk menopang, untuk menjadi berkat, saudara. Luar biasa, mereka erat bersatu. Dan soal kemurahan ini, saudara, ini tidak berarti mengajarkan marxisme ya, atau komunisme karena menjual tanah, membagi-bagikan secara rata. Tidak. Ini juga tidak berbicara tentang bahwa kita membiarkan orang-orang malas itu bisa makan dengan baik. Tidak, karena kata Alkitab orang malas tidak boleh makan. Orang yang tidak kerja janganlah dia makan. Tetapi kenapa ada kemurahan yang seperti itu, saudara? Saya mau mengatakan bahwa aniaya itu akan membuat kita sadar bahwa barang-barang duniawi itu sifatnya tidak kekal. Amin. Seandainya saudara, kita ini diburu misalnya ya seperti para rasul, hendak ditangkap, dijebloskan di penjara, lalu kita sadar, apa artinya aset kita?
belum tentu besok kita akan hidup, belum tentu besok kita masih hidup. Maka mereka dengan murah hati melepaskan itu karena mereka tahu itu sesuatu yang tidak kekal. Tapi orang yang terlalu nyaman, tidak ada penderitaan, orang Jawa bilang gegem, saudara ya. Seolah-olah ini akan jadi miliknya selama-lamanya. Tapi kalau kita sadar ada penderitaan, sadar belum tentu besok kita hidup, kita akan bermurah hati kepada orang lain. Amin. Dan kita akan menyerahkan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan setiap hari. Saya bicara gereja mula-mula, saudara. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga berkemurahan kepada orang-orang percaya lainnya. Amin. Berkemurahan, mau menolong. Saudara, banyak rekan-rekan kita di gereja yang mereka butuh pekerjaan. Saudara, kalau bisa memberi lapangan pekerjaan, saudara lebih baik pekerjakan sesama orang percaya. Yang terutama, ada orang-orang yang membutuhkan, perlu kita bantu dan kita bersyukur di gereja kita ada diakonia. Terlibatlah di sana karena harta duniawi tidak akan menyertai kita dalam kerajaan surga, tetapi kebaikan kita, kasih kita yang akan menyertai kita di dalam kerajaan surga. Amin. Ingat kata Wahyu pasal 13 ayat 14. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya dan segala perbuatannya menyertai dia. Bukan dan semua hartanya, asetnya menyertai dia, tidak, tetapi segala perbuatannya menyertai dia. Itu kasih kita, itu pelayanan kita, itu kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, orang yang dewasa rohani saat menderita tetap setia melayani Tuhan. Tidak ada alasan stop, saya udah capek, saya banyak masalah di rumah, biar orang lain saja. Enggak. Namanya hamba itu stop kalau sudah mangkat, saudara. Kalau sudah meninggalkan dunia ini. Makanya selama hamba masih bernafas, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Lihat para rasul, baru saja dilepaskan dari penjara. Mereka diancam, mereka diintimidasi, ditakut-takuti. Tapi mereka berkata, pikirkan sendiri Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan atau kepada manusia. Dan setelah mereka berdoa diberi kekuatan oleh Allah, mereka tidak sembunyi atau mereka lari, tetapi mereka tetap memberitakan firman, tetap memberitakan Injil. Mereka dengan kuasa-kuasa, mujizat-mujizat menyaksikan Yesus yang bangkit itu. Kita bersyukur tidak mengalami penderitaan yang seperti itu, saudara. Tapi kadang capek sedikit, sakit sedikit, ada kerepotan sedikit, kita sudah mulai undur. Ingat, kedewasaan rohani seringkali kita alami saat ada penderitaan, saat ada kesulitan, saat ada kesukaran. Dan orang yang dewasa rohani, dia setia pada Tuhan. Amin. Orang yang dewasa rohani setia pada umat Tuhan. Orang yang dewasa rohani setia melakukan pekerjaan Tuhan sekalipun disertai dengan berbagai-bagai macam kesukaran. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.